selamat datang di program terbaru di YouTube channel Blue Power Technology, PSBB. PSBB ini beda dengan program pemerintah loh. PSBB ini merupakan singkatan dari Percakapan Seru bersama BPT. Saya Erika David yang akan menjadi host untuk episode hari ini. Apa sih yang akan dibahas di program terbaru ini? PSBB akan mengajak Sobat BPT untuk berbincang-bincang seru bersama dengan para praktisi IT yang akan membahas lebih dalam tentang bisnis, leadership, dan tentunya teknologi. Bersama-sama kita akan mengupas seluk-beluk bagaimana para praktisi IT ini membangun bisnis dan tentunya memanfaatkan teknologi di era sekarang ini. And yes, it is exclusive only on Blue Power Technology YouTube channel. So, jangan lupa untuk subscribe, share, dan turn on notification ya. Nah, kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih. Dia seorang founder dan CTO dari salah satu perusahaan blockchain. Penasaran siapa dia? Mari kita simak video yang berikut ini. Punya gaji bulanan tapi cepat habis? Ingin berinvestasi tapi bingung? Saat ini, banyak macam investasi seperti saham, properti, reksadana, dan lain-lain. DigitalExchange.id merupakan platform pertukaran aset digital untuk membeli, menjual, dan mengelola aset digital Anda seperti Bitcoin, Ethereum, dan koin digital lainnya dengan mudah, instan, aman, dan nyaman. Tentunya DigitalExchange.id dilengkapi oleh beberapa fitur-fitur canggih yang dapat membuat kamu lebih untung. DigitalExchange.id memberikan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi, penarikan mudah dan cepat, harga market jual dan beli terupdate secara real time, serta fitur keamanan yang sangat baik. Kami telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi terkemuka yang menyediakan teknologi keamanan tingkat lanjut dan terpercaya. Ayo, mulai berinvestasi dan dapatkan keuntungan setiap harinya di DigitalExchange.id. Solusi jual beli aman, nyaman, dan menguntungkan. PSBB, Percakapan Seru bersama BPT, dan sudah hadir bersama kita seorang tamu yang spesial, Mas Iqbal Aristia, selaku founder dan CTO dari Digital Exchange atau DEX. Apa kabar Mas Iqbal? Baik, Terima Mbak kasih Erika. udah hadir di ini episode pertama loh, jadi spesial banget khusus buat Mas Iqbal. Oke. Teman-teman Sobat BPT yang belum terlalu kenal siapa Mas Iqbal ini, mungkin Mas Iqbal bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Ya, nih, Mas. halo semua. Saya Iqbal Aristia. Saya salah satu founder dari DigitalExchange.id dan juga salah satu direktur IT atau CTO dari DigitalExchange.id. Apa yang membuat Mas Iqbal berpikir bahwa harus mendirikan sebuah perusahaan crypto exchange ya di Ya, Indonesia ini? crypto aset digital. Crypto digital aset asset, digital. ya. Oke, awalnya gimana sih Mas perjalanannya? Sebenarnya awalnya itu karena hype-nya itu di 2017 ya. Salah satu crypto aset digital ini tiba-tiba naik tinggi. Dan hanya ada satu saja penjualnya di sini gitu, hanya ada satu perusahaan penjualnya di Indonesia, maka dari itu jadi sebagai motivasi saya dan rekan saya untuk wah gimana kalau kita bikin crypto aset digital. Mendirikannya sendiri cukup sulit ya, cukup banyak banget tantangannya. Ternyata pertama dari yang timnya sendiri, lalu dari teknologinya yang kita harus selalu up to date kayak gitu sih. Jadi kan apalagi blockchain ini kita ya kalau kita nggak up to date pasti kita ketinggalan. Kita 2018 udah mulai mendirikan, tapi baru kita soft launchingnya itu benar-benar grand launchingnya 2019 bulan Juni. Oke, nah gimana tuh Mas perjalanan dari setahun ini ke belakang ini? Perkembangannya di Indonesia sendiri ya untuk perkembangannya perkembangan tersendiri dari digital asset atau cryptocurrency ini atau crypto aset yang biasa disebut, kalau di Indonesia nggak boleh dibilang cryptocurrency. Oke, kenapa tuh Mas? Karena bukan untuk payment, tetapi lebih kepada aset digital kayak gitu. Jadi makanya waktu itu kan juga sempat Bank Indonesia juga sudah melarang bahwa tidak boleh menggunakan cryptocurrency. Jadi kita hanya boleh menggunakan uang aja gitu, IDR gitu sebagai pembayaran. Makanya waktu itu sempat tidak dilegalkan. Tapi setelah dikaji ulang oleh pemerintah, akhirnya dilegalkan pada tahun 2018 bahwa cryptocurrency itu menjadi crypto aset dan boleh kita beli sebagai aset, bukan untuk penjualan payment gitu, bukan untuk pembayaran ya pastinya. Dengan konsumennya sendiri gimana tuh Mas? Selama setahun terakhir ini makin banyak nggak orang-orang warga Indonesia tuh yang tertarik untuk membeli crypto aset ini? 2018 turun karena emang
nilai asetnya pada turun ketika 2019 dan 2020 ini mulai naik dan membernya pun lumayan banyak ya, dan ternyata tidak hanya kaula muda juga, jadi yang sudah berumur atau udah yang usianya udah di atas kita itu juga banyak juga ternyata gitu yang tertarik oleh aset digital ini ya. Oke, nah mungkin sobat-sobat BPT juga udah mengalami ya di awal tahun 2020 ini kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira untuk ke market kripto aset digital ini seperti apa dampaknya nih, Mas? Dampaknya malah naik, Mbak. Malah naik. Oke, kenapa tuh, Mas? Jadi ketika PSBB atau adanya corona ini ya, virus corona ini, ternyata dampak dari kripto aset pun tidak terlalu banyak, malah jadi kayak orang malah lebih percaya terhadap emas dan Bitcoin atau kripto asetnya sendiri kayak gitu. Jadi makanya dari bulan Januari awal sampai sekarang itu malah member kita malah nambah lumayan sih. Cukup signifikan nambahnya itu. Kan biasanya orang pada ke emas mungkin kan, emas juga ikutan naik, ternyata kripto aset ini menjadi salah satu alternatif selain emas ya gitu untuk kita investasi gitu. Oke, kan pemerintah juga mengeluarkan PSBB nih, kita udah nggak boleh ke kantor, jaga jarak. Gimana tuh Mas memanage tim Mas sendiri di DEX? Sebenarnya di DEX itu tidak berpengaruh besar karena kita kan perusahaan digital ya. Jadi semua udah on cloud, semua sudah sistematis segala macam. Jadi ketika ada PSBB pada di rumah pun ya kita tidak ada pengaruh apapun gitu. Jadi karena kita udah pakai cloud kan, cloud computing sendiri gitu. Maksudnya semuanya sudah serba online dan bisa diakses dari mana saja kayak gitu. Oke, nah kalau kita ngomong dari sisi teknologinya nih, tadi Mas sudah menyebutkan soal cloud computing nah kira-kira kalau untuk perusahaan digital mungkin lebih spesifik lagi yang bergerak di bidang kripto aset digital ini, teknologi apa sih yang mereka butuhkan? Sebenarnya kalau untuk dari kripto aset digital itu pastinya server ya. Dan servernya juga kita harus ada di Indonesia untuk saat ini, apalagi finance kan, finance industry itu, makanya salah satu pilihan kita adalah Alibaba Cloud. Kenapa? Karena dia pertama ada di Indonesia dan cukup murah, cukup sesuai dengan kantong lah. Oke. Seperti itu. Jadi dan juga untuk fasilitasnya juga tidak kalah jauh dengan kompetitor-kompetitor lain yang ada di luar. Oke, jadi salah satu yang tadi disebutkan teknologi yang dibutuhkan adalah Alibaba Cloud ya, kira-kira server dari sisi servernya. Nah, untuk perusahaan DEX sendiri, server yang dibutuhkan tuh tipenya seperti apa nih, Mas? Wah, kalau tipe sebetulnya banyak ya, Mbak. Jadi kalau tipe sendiri, kita sendiri untuk development-nya itu juga sudah harus menyiapkan 24 server, untuk production-nya pun hampir sama gitu, 22 serveran, dan speknya pun cukup tinggi karena kita menjaga performance untuk masalahnya kan di sini ada orang jual beli ya, jadi butuh real time-nya kayak gitu. Jadi butuh juga kecepatannya, butuh juga koneksi internetnya, bandwidth sudah terpenuhi sih di Alibaba Cloud. Dan juga kan apalagi Alibaba Cloud itu punya poinnya sendiri adalah dia ada di Indonesia. Oh, gitu. Oke. Karena regulasi kita itu tidak boleh ada server di luar negeri. Bagaimana dengan security nih? Ini kan jual beli. Kalau kita jual untuk security ya itu cukup panjang kali lebar sih. Karena yang pertama kita harus mengamankan dari sisi blockchain-nya. Lalu kita harus mengamankan dari sisi server. Dan lalu untuk dari private key atau kayak password segala macamnya kayak gitu. Nah, di sini kita kalau untuk private key-nya kita pakai, ada di Alibaba itu ada namanya KMS atau Key Management System. Seperti itu. Cuman ada beberapa yang emang belum di-provide, saya sudah ajukan sih buat bisa di-provide dari yang internasionalnya. Oke. Jadi kedepannya kira-kira dari untuk teknologi blockchain sendiri yang dibutuhkan sama DEX atau yang udah mungkin direncanakan sama DEX ini kira-kira seperti apa nih, Mas? Ya, sebenarnya kalau dari teknologinya DEX sendiri sedang mengembangkan untuk ke ranah microservices, itu di mana suatu aplikasi ketika aplikasi itu penuh atau resource-nya full itu tidak berpengaruh terhadap aplikasi yang lainnya kayak gitu. Itu untuk teknologinya. Dan juga di Alibaba pun ada yang namanya untuk performance itu dia bisa scale up atau scale out tanpa harus downtime. Jadi ketika kita misalnya contoh server kita penuh, lalu ketika server kita penuh ini kita kan biasanya harus ditambahin RAM-nya. Itu kan kalau yang offline atau yang kayak kita punya server sendiri kita harus matiin dulu kan.
matiin servernya, baru kita nyalain, nambahin RAM segala macam. Nah kalau di Alibaba ini kita nggak harus seperti itu gitu. Ini kita bisa otomatis menambahkan ke atas, nambahkan RAM-nya atau nambahkan servernya jadi banyak kayak gitu. Kedepannya kira-kira apa nih yang perlu diantisipasi sama calon atau mungkin yang udah menggunakan ini, atau kayak saya nih yang belum pernah nih sama sekali, kira-kira ada tren baru apa nih kedepannya? Oh sebenarnya trennya yang sekarang ini saat ini ada di DeFi ya. DeFi itu decentralized finance, di mana apapun yang ada di bank itu sudah di blockchain-kan. Contoh kayak loan yang ada di bank itu sudah menggunakan blockchain sekarang. Dan juga ada kayak seperti deposito juga sudah ada di blockchain-nya sekarang. Jadi sekarang itu lagi trennya sih di DeFi itu. Makanya kemarin juga ada salah satu aset itu harganya lebih dari aset induknya. Kayak contoh Bitcoin itu kemarin harga hanya 160 juta. Ada salah satu aset itu bisa tembus 600 juta dari harganya 60 juta. Kayak gitu. Nah itu karena dia menggunakan konsep DeFi itu. Oke, ya Mas Iqbal, tadi kita ngomongin soal teknologi yang digunakan sama DEX ya, Alibaba Cloud, dari sisi servernya juga secara security-nya juga udah sekalian dijaga ya keamanannya. Tapi untuk dari sisi manajemennya gimana tuh Mas? Untuk kita manajemennya karena kita memakai BPT ya, kita pakai BPT untuk sananya, jadi kita dibantu kayak untuk cari solusi, misalnya ada yang kita nggak tahu, itu juga dibantu dari sana juga untuk dari maintenance-nya. Kayak misalnya kita ketemu error apa kayak gitu kan, nah dari BPT tuh kayak ngasih, oh coba deh pakai kayak solusi yang ini gitu loh, kayak misalnya kayak pakai spek server yang seperti ini kayak gitu, kayak mereka ngasih recommendation lah. Oke. Kita juga dibantu implementasi, kayak misalnya kita nanya untuk fitur kayak kemarin ada fitur KMS tuh gimana sih cara kerjanya, itu juga mereka juga bantu juga kayak gitu. Mas Iqbal bisa nggak mungkin sharing ke sobat-sobat BPT untuk yang mau memulai menggunakan kripto aset digital ini, apa yang harus langkah-langkah awal yang harus diambil? Tetapkan dulu Anda mau menjadi investor atau trader. Nah, kalau konsepnya sudah menjadi investor, berarti Anda nggak boleh menjadi trader itu kayak gini, beli sekarang langsung jual nanti malam kayak gitu, atau harus dipantengin, itu nggak. Kalau investor itu biasanya ya udah, dia udah menetapkan harga di berapa. Misalnya dia beli suatu aset harga 100 juta misalnya satu aset itu. Nah, nanti kalau harganya udah 200 juta baru saya jual, atau di tahun depan 200 juta atau harganya sudah mencapai itu baru saya jual, baru itu namanya investor. Taruh aja, kalau kejual-jual syukur, nggak kejual ya udah saya taruh, tungguin gitu. Nah ada juga yang konsepnya kayak trader itu benar-benar dipantengin tuh yang kayak misalnya dia mantengin harga hari ini, misalnya hari ini harganya berapa, oh nanti besok berapa, dan itu banyak banget harus yang dipelajari, seperti kayak teknik-tekniknya lah, banyak banget teknik-teknik trader itu biar supaya cuan terus ya. Kayak gitu. Oke. Target ke depan dari DEX sendiri mau meraih, apakah ada mau merangkul berapa banyak pengguna kripto digital aset atau lebih kemana nih? Kompetitor kita itu udah ada, dia megang 2 juta user. Nah kita sih pengennya juga sama gitu, setidaknya sama, targetnya kita sama, tapi setidaknya kita dapat 10%-nya dulu aja target kita gitu. Minimal 10%-nya dapat, baru kita tambah lagi. Oke. Nah, untuk dari sisi cyber security-nya ataupun cyber threat-nya saat pandemi ini ada peningkatan atau biasa aja serangan-serangan yang muncul? Lumayan. Kemarin saat pandemi kita sempat kena DDoS juga gitu, kena serangan-serangan yang orang yang nyoba-nyoba jail ke tempat kita juga ada. Jadi kita ada monitoringnya sendiri juga sih. Jadi kita bisa tahu itu dari mana, kayak misalnya IP berapa, apakah orang Indonesia, apakah orang luar, apakah dia mau ngapain, kayak gitu juga kelihatan juga. Kita ada monitoringnya. Oke, jadi di saat pandemi ini justru yang paling penting adalah security ya? Iya, karena banyak orang mau nyuri ya kali. Masa-masa sulit kita ini, ya, jadi betul, kadang-kadang ada oknum yang tidak bertanggung jawab ya untuk mencari keuntungan sendiri. Oke, nah kita udah durasinya udah lumayan panjang nih Mas, kita ngobrol-ngobrol serunya. Mungkin dari DEX sendiri Mas Iqbal, kalau mau promosi nih sosial media apa yang bisa di follow, kalau mungkin sobat BPT ada yang mau kepo-kepo nih, Mas Iqbalnya masih single atau udah berkeluarga mungkin, mungkin mau cari tahu bisa ke gimana? Website, mungkin ke website yang ada di sini, yang ada digitalexchange.id, sama sosial media saya ada Instagram, bisa dilihat sini.
Nah, Sobat BPT, itulah episode pertama dari PSBB, percakapan seru bersama BPT hari ini. Nantikan episode-episode PSBB yang akan datang. Saya RMK David, stay healthy, stay safe, sampai jumpa.